Halo Jogja Istimewa, kita jumpa lagi dalam JSP, Jalan-Jalan Sambil Podcastan. Ya, pagi ini saya tidak sendiri, tentunya saya bawa temen ini yang biasa, dia selalu pakai bringos meleketret di sampingnya. Ada yang bilang ini bringos palsu loh, kumis palsu, kalau ditetel nanti bibirnya katut. Beliau ini senior saya. Ya boleh lah. Yang tidak kenal Mas Dalijok. Ya, selamat berjumpa kembali dan kita bincang santai pada saat ini ya. Kali ini kita juga nggak sendirian Mas Dalijok. Kedatangan tamu istimewa. Rada. Terima kasih Mbak Lisa, selamat pagi Jogja Istimewa, selamat pagi Mas Dalijok. Iya Pak Roni. Saingan nih sama saya. Oh iya. Tapi lebih bagus itu. Saya kan bisa dipelintir begini Pak. Ya Mas Dalijok, beliau ini adalah Bapak Insinyur Roni Primanto Hari, MT. Jadi beliau adalah Kadinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, ini sangat luar biasa, anugerah bagi kita semuanya. Kita dapat pencerahan dari beliau nantinya. Iya. Dan kali ini kita bincang-bincangnya temanya adalah literasi digital sebagai solusi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu. Ini mumpung ada Pak Roni, mungkin Mas Dalijok. Saya akan curhat yang jelas. Curhat. Dengan era digitalisasi, kemudian literasi digital, ini kan muncul sesuatu yang sangat bombastis nih. Di era pandemi, Pak. Nah, di era pandemi kita bekerja di rumah, kita stay home juga, kemudian pada PJJ, pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, semuanya pakai digital, semuanya pakai gadget, semuanya pakai. Nah, ini keuntungannya sekarang kan. Era pandemi ini harus begitu Pak Roni. Iya, memang. Jadi kalau sebenarnya itu pemerintah DIY itu sudah mencanangkan penggunaan teknologi informasi itu jauh sebelumnya. Gitu. Oh begitu. Sebelum ada pandemi itu sebenarnya pemerintah DIY itu sudah tahu bahwa nantinya penggunaan teknologi informasi itu akan sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan. Gitu. Yeah. Nah kemudian mulai tahun 2020 awal itu ada pandemi. Nah penggunaan teknologi informasi itu kayak diakselerasi. Kalau orang naik mobil kayak digas gitu. Ya, semakin digenjot gitu. Ya, harus segera digunakan. Kenapa? Karena kita harus menerapkan protokol kesehatan. Antara lain adalah jaga jarak. Mana kita harus menjaga jarak supaya kita tidak tertular maupun menulari orang lain. Nah, salah satu solusi yang paling tepat adalah penggunaan teknologi informasi. Karena dengan menggunakan teknologi informasi itu kita bisa melakukan aktivitas apa saja tanpa harus ketemu dengan orang yang biar bersangkutan gitu. Jadi kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa beli barang, kita bisa belajar, kita bisa mungkin malah bisa piknik itu cuma dari rumah. Nah, piknik dari rumah gimana? Piknik dari rumah. Sekarang bisa ya piknik dari rumah? Bisa. Apalagi kalau sudah download aplikasi Jogja Istimewa. Wah. Itu bisa diakses untuk kita piknik sambil di rumah. Kita bisa lihat Gunung Merapi sambil tiduran. Nah, sambil di tempat tidur kita serasa dekat dengan kawah Gunung Merapi. Bisa melihat Malioboro sambil masak. Terus kegunaannya kita biar tahu literasi digital itu menopo Pak? Ya, karena sebenarnya teknologi informasi itu kan manfaatnya banyak. Sementara perangkat yang kita miliki itu sebenarnya cukup canggih. Nah, kadang-kadang orang-orang itu hanya bisa beli HP yang paling canggih gitu. Apa yang harganya mungkin sampai puluhan juta, tapi mendinggo chattingan. Nah, gosip-gosip banyak sekali atau gosip. Bahkan aplikasi banyak, tapi yang bisa dipakai hanya 2-3, lainnya nggak bisa. Atau bahkan kadang-kadang hanya untuk melihat berita hoax yang merugikan. Jika kadang-kadang kalau pagi-pagi sudah baca berita hoax itu kan kita jadi kayak kehilangan mood gitu. Betul, ya. Nah, makanya kita harus mempunyai kemampuan, kompetensi agar kita itu bisa menggunakan teknologi informasi itu secara optimal. Kalau bisa digunakan secara optimal itu tidak hanya untuk konsumtif, bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif, bahkan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomian kita. Bagaimana gadget itu bisa menghasilkan uang? Bagaimana gadget bisa untuk bekerja? Kemudian di samping untuk kita chattingan dan sebagainya. Lah kendalanya Pak, kendalanya sekarang
kan tidak semua itu paham teknologi. Nah, kadang juga kita harus berusaha melek IT. Nah, nuwun sewu, untuk istilah kebun nusu gudel itu sekarang berlaku ternyata. Saya banyak yang tidak tahu dengan gawe saya ini. Sami, Mas. Dan saya harus tanya pada anak saya. Awas sama anak saya. Iya, memang ya sekarang ini kita memang harus memahami tentang bagaimana teknologi informasi itu bekerja. Bagaimana teknologi informasi itu bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas. Misalnya bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi itu untuk belanja. Itu kan kita harus belajar gitu ya, supaya kita itu tidak ketinggalan zaman. Karena kalau kita itu nggak tahu apa-apa, nanti akan ketinggalan. Kita tidak akan bisa beraktivitas. Kita tidak bisa melakukan kegiatan kita secara maksimal. Nah, betul. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan teknologi informasi itu memerlukan kemampuan atau kemahiran kita agar kita bisa menggunakan alat itu menjadi dipermudah, tidak malah dipersulit gitu ya. Kadang saking piye toh aplikasi iki cara menggunakannya gimana? PIN iki opo? Password itu apa? Misalnya gitu itu kan kita harus belajar. Nah, sehingga kita yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi informasi itu agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Yang kedua, menggunakan aplikasi atau menggunakan perangkat kita itu dengan aman. Dan yang ketiga, bisa menggunakan teknologi itu untuk keperluan-keperluan yang produktif. Nah, itu yang penting, aman, nyaman, dan produktif. Gitu. Kita bisa nyaman tapi tidak aman. Nah, biasanya kalau aman itu mengurangi kenyamanan. Nah, bagaimana bisa aman? Misalnya bagaimana kita bisa harus merahasiakan PIN kita, atau bagaimana kita supaya kita tidak terserang dengan hacker. Supaya kan kita ini banyak nih sekarang nih WhatsApp-nya tuh dihack. Ya, dihack orang. Ya, saya sendiri pernah gitu. Oh iya, Pak? Iya, jadi Pak. Gunakan ya, Pak. Kalau saya tidak dihack, jadi foto saya itu digunakan oleh sebuah nomor WhatsApp. Padahal saya ya elek ini kok fotonya Justru Pak Roni ini menarik nih. Menarik untuk dihack. Nah itu, jadi kita harus bisa mengamankan kita dan menyamankan kita. Makanya kenapa kita harus belajar atau literasi digital itu sangat diperlukan. Nah, jadi teknologi itu kalau memang kita bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik itu sangat bermanfaat ya, Pak. Tapi kalau kita belum bisa ini, Pak, mungkin di pelosok-pelosok desa mereka, Pak, kayak ibu saya misalnya itu juga. Contohnya sampean dewe. Ya, makanya itu kan perlu belajar banyak ya, Pak. Karena adanya permasalahan itu, makanya di pemerintah DIY itu kita tidak hanya membuat aplikasi, kita tidak hanya menyediakan fasilitas infrastruktur, tidak hanya menyediakan wifi gratis dan sebagainya, tapi juga melakukan pelatihan, peningkatan SDM itu tadi. Gitu. Ada pelatihannya nih, Pak. Ada pelatihannya. Kita punya banyak pelatihan-pelatihan yang kita program, kita berikan ke masyarakat. Dulu sebelum pandemi ini kita sering melakukan kegiatan dengan mengunjungi tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat untuk melakukan pelatihan. Namun ketika pandemi terpaksa kita melalui daring, gitu ya. Daring. Tapi ini alhamdulillah sekarang kan sudah mulai membaik pandeminya, kemudian alhamdulillah kita sudah mulai berani melakukan kegiatan secara luring tapi dengan terbatas, dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kegiatan-kegiatan itu kita lakukan dalam rangka untuk meliterasi masyarakat agar dia bisa menggunakan teknologi informasi itu dengan aman dan nyaman itu tadi. Kegiatannya banyak, ada yang namanya bijak bermedia sosial. Nah, ini bijak bermedia sosial. Bijak bermedia sosial. Karena kita tahu bahwa media sosial itu kan saat ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Namun demikian di sana juga banyak berita-berita atau hal-hal yang mungkin merugikan kita. Sehingga kita harus bijak mensikapi berita maupun mungkin kabar yang kita terima melalui media sosial. Itu bagaimana? Itu ada pelatihannya. Kemudian yang kedua, kita juga ada pelatihan untuk menggunakan TIK secara optimal. Bahkan kita sekarang itu ada kegiatan di coworking space. Dinas Kominfo itu punya coworking space gitu ya. Jadi sebuah tempat yang bisa digunakan masyarakat secara gratis untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi informasi di sana. Oh, ada Pak, sudah disediakan ya? Disediakan di Dinas Kominfo. Dan sekarang
kita juga mempunyai kegiatan pendampingan kepada UMKM. Nah, ini penting ini. UMKM itu terutama UMKM yang mikro gitu ya, yang mungkin untuk belajar penggunaan gadget itu masih kurang, maka kita melakukan pendampingan. Selama setahun itu kita mendampingi kurang lebih ada 50 titik pusat-pusat kegiatan UMKM yang kita dampingi supaya mereka bisa menggunakan wifi yang kita berikan di sana dan menggunakan gadgetnya gitu, supaya bisa digunakan untuk memasarkan produk-produknya, untuk transaksi maupun untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas lah. Ya, yang jelas kan lebih praktis. Kita di rumah saja bisa jualan, mengurangi space juga untuk kita membuat kios dan lain sebagainya gitu. Kan ada duwe Arab dodolan tapi nggak perlu punya toko. Nah itu, dan sekarang juga marak dan harus karena kewajiban kita juga untuk kita masuk ke mall misalnya, ke instansi, kemudian kita harus pakai aplikasi juga. Nah ini kan kendalanya tidak setiap orang itu punya misalnya Peduli Lindungi gitu. Dengan kita sudah vaksin dan lain sebagainya, terutama untuk yang usia lanjut, nah itu kendala itu gimana Pak? Jadi memang saat ini aplikasi Peduli Lindungi itu digunakan sebagai salah satu syarat untuk masuk atau untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Ya. Karena dengan Peduli Lindungi ini kita bisa mendeteksi siapa saja yang mungkin terpapar atau mungkin kondisi tubuh kita seperti apa dan sebagainya, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Tapi memang salah satu kendalanya adalah bahwa belum semua orang itu paham tentang penggunaan Peduli Lindungi. Gitu. Betul. Walaupun punya gadget tapi belum tentu tahu cara menggunakannya. Betul, ya. Kedua, tidak punya gadget dan dia pengen tetap beraktivitas. Ya, nah, betul. Ini memang harus kita fasilitasi. Dalam prosesnya sekarang ini sedang ada pengembangan dari aplikasi itu. Aplikasi itu kan dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI. Nah, kemudian kemarin ketika beberapa kali kita rapat koordinasi, ada beberapa usulan supaya nantinya bisa nggak kalau kita itu hanya menggunakan kartu vaksinnya. Betul. Supaya misalnya dilalah kok handphone ya bawa handphone ning baterai entek. Ya. Dan kendalanya lagi apabila kita di mall atau di apa itu kadang kan gedungnya tingkat Pak. Nah, kadang untuk kita masuk ke mall itu mungkin ada di basement atau dekat parkir, terlalu sinyalnya gangguan. Nah, itu. Makanya kita juga menghimbau kepada pengelola gedung, pengelola tempat-tempat itu untuk menempatkan QR code-nya itu yang itu di tempat-tempat yang ada sinyalnya. Atau misalnya itu harus ditempatkan di situ, tolong itu wifi-nya atau akses poinnya dipindah di dekat situ supaya masyarakat nanti mudah ketika akan mengakses. Wah ini cerah. Informasinya banyak sekali nih, kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan Pak Roni ini luar biasa ya. Ya, yang jelas sarapan pagi. Yang jelas kita menggunakan IT itu dengan bijaksana. Bijaksana dalam lingkupnya Pak Roni, kita juga bisa menangkal berita-berita hoax, berita berhadiah. Hampir sempat kemarin itu saya sudah mau nyetorkan uang, ternyata hoax. Sudah mengiyip hadiah. Kumpulnya sudah jadi jutawan. Jutawan. Miliarder lah, masing-masing BA itu 125 juta per hari. Jadi kesimpulan bincang-bincang kita kali ini intinya kita perlu adanya literasi digital. Betul, literasi digital itu diperlukan supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan menggunakan teknologi informasi secara optimal. Kita bisa bijak juga mensikapi kemajuan teknologi, bisa menyaring berita-berita yang positif, biar satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang dengan saudara sendiri saja jadi berantem Pak gara-gara media sosial. Baiklah, sepertinya ini waktunya terbatas sekali Pak Roni. Kapan-kapan mungkin insya Allah kita ada waktu lebih luang lagi, kita pasti pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Saya dan Pak Roni kan sebentar lagi mau ke Jakarta. Oh gitu ya. Ikut? Enggak, saya nganter. Baiklah, gitu ya Sobat Jogja. Kita kali ini berbincang-bincang dengan Pak Roni yang sangat banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini
bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam kesempatan JSP, Jalan-jalan sambil podcast.